Halo semuanya, kali ini Pak Sitepu akan bagikan materi tentang sudut dua vektor. Seperti yang kita ketahui, sudut dibentuk oleh pertemuan dua buah garis. Nah, sama halnya dengan vektor. Jadi, sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor di sini apabila pertemuan antara pangkal dari dua buah vektor. Jadi ini pangkal vektor A akan bertemu dengan pangkal vektor yang lainnya, gitu ya. Jadi katakanlah ini vektor B sini. Jadi pertemuannya ini dia, di pertemuannya terbentuklah sebuah sudut. Misalkanlah adalah si alfa. Jadi alfa ini adalah sudut. Jadi si alfa ini, jadi alfa adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor A dan B. Jadi sekali lagi, pertemuan antara titik pangkal masing-masing vektor, maka dikatakanlah sudut antara vektor A dan vektor B. Tapi ketika misalnya kasus lain seperti ini, ya, ujung daripada pangkal vektor A bertemu dengan pangkal vektor B. Maka akan membentuk sebuah sudut juga. Katakanlah di sini adalah si alfa. Nah, jadi si alfa bukan sudut antara vektor A dan B. Jadi yang maksudnya kembali, sudut yang dibentuk oleh dua vektor adalah pertemuan antar titik pangkal. Jadi bagaimana sudutnya ini? Nah, vektor bisa kita perpanjang, maka kita perpanjang. Kita perpanjang. Jadi inilah dia sudutnya antara vektor A dan vektor B. Jadi sudah bertemu pangkal dengan pangkal. Jadi inilah sudutnya tadi. Nah, jadi katakanlah misalnya adalah theta. Jadi si theta lah sudut antara vektor A dengan vektor B. A dan si theta dan si alfa ada hubungan. Kalau kita satukan, maka si theta ditambah dengan alfa ini nilainya adalah 180 derajat karena dia membentuk sudut lurus. Jadi theta adalah 180 dikurang alfa. Nah, dia sudut antara vektor A dan vektor B ketika problemnya adalah ujung dari vektor A bertemu dengan pangkal vektor B. Lalu konsep apa yang akan kita gunakan di sini dalam perhitungan? Maka konsep yang kita gunakan untuk perhitungan di sini adalah operasi dot. Jadi kita akan menggunakan operasi dot. Apa ini? Ya, kita lihat definisinya. Jadi A dot B ini sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali dengan cos alfa, di mana alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Inilah dia definisinya. Jadi kalau kita perhatikan
Ya, A dot B ini sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos alfa. Jadi A dot B ini hasilnya adalah sebuah konstanta. Ya, atau sebuah bilangan, tidak lagi dalam bentuk vektor. Kenapa? Karena ini panjang A dalam bentuk bilangan, panjang B dalam bentuk bilangan, cos alfa juga sebuah bilangan. Jadi sekali lagi hasil operasi dot adalah bukan dalam bentuk vektor, tapi dalam bentuk bilangan atau konstanta. Nah, dari sini dapat kita balik-balik definisi yang diberikan. Dapat kita balik-balik nih. Ya, dapat kita balik-balik definisinya. Dapat kita balik-balik. Jadi kalau kita butuh cos alfa, kita boleh ambil kalau kita butuh cos alfa, kita boleh ambil A dot B dibagikan dengan panjang A dikali panjang B. Ingat, kalau misal diberikan vektor A adalah A1, A2, A3, vektor B, B1, B2, B3. Kalau kita ambil A dot B, maka ini hasilnya adalah kita melakukan perkalian yang serta A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Jadi ketika tidak diketahui sudut, maka kita bisa gunakan operasi dot seperti ini. Dan tetap hasilnya adalah sebuah konstanta. Jadi bukan lagi vektor. Contoh soal. Diketahui segitiga PQR dengan P014 kemudian Q2-32 dan R-102. Coba cari besar sudut PRQ. Oke, jadi kita aplikasikan ke dalam segitiga. Nah, bagaimana membuat solusinya? Yang pertama kita lakukan adalah membentuk segitiganya. Jadi kita gambarkan sebuah segitiga.
Kita masukkan hurufnya P, R, Q. Nah, yang ditanya adalah sudut PRQ, maka kita ambil sudut R. Kita tandai sudut R. Katakanlah ini si alfa. Nah, kita gunakan konsep vektor tadi. Jadi sudut yang mau kita cari adalah pertemuan antara pangkal dari vektor RQ dengan pangkal dari vektor RP. Jadi dapat kita buatkan RQ ya seperti tadi dot RP ini sama dengan panjang RQ dikali panjang RP kosinus alfa. Karena kita mau ngambil sudut, maka kita ambil cos alfa sama dengan RQ dikali RP per panjang RQ kali panjang RP. Nah, selanjutnya kita ambil dulu komponen vektornya. Jadi kita ambil bagaimana mengambil RQ. Nah, RQ dari vektor posisi ini adalah Q dikurangkan dengan R. Jadi kita tulis Q-nya siapa? 2 min 3 2 kurang R-nya min 1 0 2. Jadi kita kurangkan yang seletak. Jadi ini dikurangkan dengan yang ini dengan yang ini. Maka diperolehlah hasilnya adalah 2 dikurang min 1 3, min 3 kurang 0 hasilnya min 3, 2 kurang 2 hasilnya adalah 0. Inilah dia vektor RQ. Nah, kita juga butuh panjang. Nah, langsung saja kita ambil dari sini panjang dengan menggunakan panjang RQ. Ini sama dengan akar dari ya. Kita kuadratkan masing-masing. 3 kuadrat ditambah minnya kita abaikan saja karena kuadrat ditambah 0 kuadrat. Maka 3 kuadrat 9, 3 kuadrat juga 9, 9 tambah 9 ini adalah akar 18. Ini boleh kita sederhanakan menjadi 3 akar 2 karena 18 itu 9 kali 2, akar 9 adalah 3. Demikian untuk mencari RQ. Sekarang kita cari satu lagi si RP ya. Dengan cara yang sama, RP adalah P dikurang R. Kita masukkan kembali. P-nya tadi 014 dikurang R-nya min 102. Maka diperolehlah hasilnya 0 kurang min 1 hasilnya 1, 1 kurang 0 hasilnya 1, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Ketemulah kita vektor RP. Sekarang kita ambil panjang dari RP. Maka panjang RP dengan cara yang sama ini adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka kita perolehlah hasilnya akar 6. Nah, sudah lengkap. Sekarang tinggal kita masukkan kemari ya, ke cos alfa. Jadi kita tulis kembali ya, kita tuliskan kembali
cos alfa sama dengan RQ sudah ada, tinggal kita masukkan. RQ tadi 3 min 3 0 dikali RP sudah ada, RP 1 1 2, lalu kita bagikan dengan panjangnya dikalikan, ini 3 akar 2 dikali akar 6. Jadi ini sama dengan seperti tadi, kita kalikan yang seletak, ini dengan yang ini dengan yang ini, dan ini dengan yang ini. Jadi hasilnya 3 kali 1 3, min 3 kali 1 min 3, 0 dikali 2 adalah 0 per 3, terus saja akar 2 kali akar 6, 2 kali 6 12, berarti akar 12. 3 kurang 3 0. 0 dibagi 3 akar 12. Sebuah bilangan yang 0 kalau dibagi dengan bilangan berapapun kecuali 0 hasilnya akan 0. Jadi kalau kita lihat, kita menemukan cos alfa sama dengan 0. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya alfanya adalah 90 derajat. Demikian materi sudut dua vektor, semoga menambah semangat supaya lebih paham. Dilanjutkan dengan pembahasan soal-soal latihan lainnya. Tunggu kembali video-video dari Pak Sitepu tentang pembahasan soal-soal.